saya ingin sadar dulu bahwa kita ini sebelum bicara kewajiban, sebelum diwajibkan oleh Allah, kita harus mengerti dulu bahwa kita ini makhluk sempurna. Paham sampai sini? Nah, nanti saya akan bicara kewajiban apa terkait dengan fisik kita, sehingga kita itu bisa menjaga kesempurnaan sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya maksudkan. Baik. Saya sambungkan saja supaya nanti sesuai dengan judul yang disampaikan. Jadi kewajiban pertama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala pada setiap manusia, sebelum berbicara tentang kewajiban ibadah, sebelum bicara tentang wajib salat, wajib puasa, wajib zakat, maka kewajiban pertama dalam Islam yang berlaku bagi setiap insan adalah menjaga tampilan kemanusiaannya dengan sempurna hingga ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban ini bentuknya adalah dua. Satu, tidak merubah yang sudah fitrah, dan yang kedua, tidak melukai atau bahkan maaf sekali lagi, menghilangkan nyawa secara total. Melukai fisik, atau bahkan menghilangkan nyawa sekaligus, sehingga tidak berfungsi fisik yang sudah tercipta itu. Pelan-pelan. Nah, kita diciptakan sempurna dari ujung kepala sampai ujung kaki. Maka kewajiban yang pertama, jaga kesempurnaan ini. Ingat ya, ingat perkataan saya ini. Yang dimaksud sempurna itu adalah sempurna dalam pengertian untuk menunaikan maslahat dalam kehidupan menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kemudian sudah Allah akan berpasangan yang tidak bernyawa, bahkan siang ada malam, ada hitam ada putih, ada manusia laki-laki ada perempuan, binatang ada jantan ada betina, tumbuhan ada putik ada benang sari, semua berpasangan. Ingat, dan sifat berpasangan ini terpelihara. Di hewan aja yang tidak punya akal, hewan yang tidak punya jiwa takwa, cuman punya nafsu, Bu. Di hewan tuh nggak punya takwa, punyanya nafsu aja. Sedangkan nafsu kecenderungannya berbuat yang tidak baik. Quran surah ke-12 ayat 53, paling kiri sebelah atas. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Saya manusia nggak bisa menganggap suci karena punya nafsu. Nafsu cenderung mengarah kepada keburukan. Nah, hewan saat diciptakan dia cuma nafsu, nggak punya takwa. Makanya kalau ada hewan cenderung berbuat salah, ibu nggak usah mengejek, nggak ada kerjaan, nggak usah dicela, Pak. Kalau hewan nggak punya malu, memang bawaannya begitu. Silahkan lihat kuda keliling Pondok Indah, nggak pakai celana, nggak akan malu dia, Pak. Dia lewat bapak malah cekikikan, gitu ya. Kenapa? Hewan. Kalau bapak atau ibu yang keliling Pondok Indah buka aurat, itu yang aneh. Karena beda, kita punya takwa, ada rem di dalamnya. Hewan terbiasa terbuka. Makanya kalau ada misalnya hewan, kambing, kemarin Idul Adha, coba bapak pakein baju, gerah dia. Karena dia biasa terbuka. Bedanya dengan manusia, ketika dibuka, dia gerah, nggak enak. Saya kasih tahu dari sekarang deh, jangan ikutan lomba-lomba buka busana, karena Anda akan kalah sama hewan. Jangan bersaing, nggak akan menang. Beda sifatnya. Dia ada sifat nafsu, ada sifat takwa, kecenderungannya berbeda. Di sifat pertama, kalau sudah diberikan, jangan coba-coba dirubah. Ingat, itu yang paling maslahat. Maaf Bu ya, maaf tuh. Operasi plastik Pak, nggak usah. Sudah wajah dari kulit, ganti pakai plastik. Apa yang paling bagus? Kecuali nanti aspek-aspek yang disebut dengan madarat atau darurat yang menghadirkan maslahat. Kejadian-kejadian tertentu yang sifatnya sesungguhnya ingin memberikan maslahat lebih baik. Misal, ada kejadian insiden, kemudian kecelakaan, ya. Nah, ini misalnya ingin diperbaiki kembali, sehingga kembali kepada nilai-nilai kebaikan yang memudahkan fungsi organnya. Itu tidak ada masalah. Ya. Tapi merubah fitrah dari yang sebetulnya ada, itu yang dilarang. Dua, awas, ini melukai fisik atau bahkan sampai menghilangkan nyawa. Saya mau tanya sebentar, yang membisikkan keburukan dalam jiwa kita disebut apa? Nafsu. Siapa yang membisikkan pada nafsu? Setan. Ingat, begitu ada dorongan keburukan untuk melukai diri sampai dengan menghilangkan nyawa, berarti orang itu sedang dikuasai oleh setan. Pembunuhan terjadi pertama kali pada anak cucu Adam, itu direkam dalam Al-Quran. Yang paling menarik adalah di surah
kelima Al-Maidah ayat 30. Lihat baik-baik. Quran surah 5 ayat 30. Perhatikan kalimatnya. Ketika pembunuhan pertama kali akan dilakukan dalam kehidupan di muka bumi, Adam dipasangkan dengan Hawa, melahirkan anak. Setiap lahiran selalu kembar, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Hikmah Allah menjadikan kembar supaya nanti bisa ditukar silang salah satunya sehingga melahirkan keturunan. Begitu ingin dipasangkan secara silang, datang setan membisikkan pada satu pasangan, jangan, pasangan kamu lebih bagus, lebih cantik, jangan mau ditukar. Maka terjadi seperti itu, kemudian diadukan pada bapaknya. Apa yang dikerjakan pertama kali oleh ayahnya? Dia memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adab dalam Al-Qur'an. Kalau bapak ibu sedang punya masalah, jangan mengeluh. Hal pertama yang dilakukan minta petunjuk kepada Allah. Maka diberikan petunjuk untuk berkurban. Ayat 27-nya. Lihat ayat 27-nya. Watsdu 'alaihim naba abnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak. Ingat adab kedua. Saya berikan bonus sedikit ya. Kalau sedang punya masalah, kata Quran jangan mengeluh, terima dengan sabar. Hal pertama yang dilakukan adalah bermunajat kepada Allah, berdoa. Ya Allah, Engkau tidak titipkan masalah ini kepada saya kecuali Engkau meyakininya kepada saya bahwa saya mampu menjalaninya. Maka mohon ya Allah, kuatkan saya dalam menjalani ujian ini. Luluskan saya ya Allah, dan berikan rahmat dan pahala yang mengantarkan ke surga dari ujian ini. Begitu Anda sampaikan setelah itu, yang pertama dikerjakan setelah berdoa adalah kurban. Kurban. Nah, kurban ini banyak dipahami hal yang kurang tepat di masyarakat. Kalau disebutkan kurban, bayangannya potong sapi, kan? Bayangannya kemudian potong kambing. Hanya pada kurban yang terbatas pada saat Idul Adha. Padahal kalimat kurban yang disebutkan dalam Al-Quran pertama kali tidak terbatas pada Idul Adha. Kurban pertama disebutkan dengan kurban dari kata koruba. Sifatnya disebut dengan qarib, superlatifnya disebut dengan korban. Qaruba artinya dekat, sifat kedekatannya disebut dengan qarib. Kalau Anda mengamalkan sesuatu untuk lebih dekat dengan objek yang ingin didekati, terus kerjakan lagi, maka bentuknya dirubah jadi superlatif, namanya korban. Allah berikan rumus di Quran surah kelima Al-Maidah ayat 27. Kalau Anda sedang punya masalah setelah bermunajat, maka teruslah mendekat kepada Allah. Kurban artinya melakukan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan. Yang punya solusi siapa? Yang punya rezeki siapa? Yang punya kesehatan siapa? Nah, adabnya kalau Anda merasakan itu semua, kalau sedang punya persoalan dari itu yang disebutkan, cepat dekati pemiliknya. Anda punya masalah di handphone, Anda dekati pemilik handphone. Anda punya masalah di televisi, Anda dekati tukang TV. Anda punya masalah di mobil, Anda datang ke bengkel. Anda punya masalah di diri Anda dekati yang menciptakan Anda. Ayo dekati Allah lewat sholat, dekati lewat puasa, dekati lewat bacaan Al-Quran. Begitu Anda mendekati Allah, maka Allah akan berikan solusi dalam kehidupan Anda. Itu yang dimaksudkan. Minimal setahun sekali kita diminta mendekat kepada Allah, salah satunya lewat ritual kurban yang di Idul Adha itu. Nah, cuma celakanya setelah diberikan solusi oleh Allah, nih silahkan berkorban. Yang paling bagus korbannya, kedekatannya kepadaku, aku akan berikan pilihan kepadanya. Yang satu berkorban dengan yang terbaik, dia ambil domba yang paling bagus, yang dia ternak itu. Yang satu lagi dia berkebun sayuran, dia ambil yang paling jelek. Allah kan nggak butuh dengan sayuran saya, ngapain saya kasih yang bagus-bagus? Maka diberikan yang jelek oleh orang ini, maka yang dipilih oleh Allah fatuqabbala min ahadihima, yang bagus yang diterima. Allah nggak butuh pada dombanya. Yang Allah ingin lihat kesungguhan dia dalam mendekat kepada Allah. Allah nggak butuh dengan sujud Anda, Pak, dengan ruku Anda, Bu. Tapi yang ingin dilihat kesungguhan ibu untuk mendekat kepada Allah. Makanya kalau sedang punya masalah, datangi Allah dengan penampilan yang terbaik. Bukan cuma dengan datang pakaian seadanya, pakaian seadanya, keadaan seadanya, datangi dengan yang terbaik, karena kesungguhan itu yang dilihat. Makanya saya katakan pada Anda, begitu selesai mengerjakan ibadah untuk mendekat kepada Allah, segera berdoa. Segera berdoa, karena doa yang dikerjakan pasca ibadah peluang dikabulkannya lebih besar.